Aditya, Alkis, Andini, Adrian, Anggun, Antania, Ardiansyah, Arfa, Aulia, Kurniawan, Cecil, Fikri, Halia, Hilda, Intan, Machiko, Nela, Aji, Bagus, Dimas, Haida, Naila, Nimas, Nur, Ocam, Rafi, Rahma, Rahmatri, Rara Ayu, Ridi, Kiara, Vivi, Yulita. Berarti yang absen atau satu cuma satu ya. Materi kita hari ini masih lanjutan dari pertemuan sebelumnya tentang arus bolak-balik. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sifat komponen listrik pada sumber AC. Itu yang kemarin kita belah-belah menjadi resistor, induktor, dan kapasitor. Kemarin untuk resistor bentuk gelombangnya itu kalau seirama itu dinamakan sefase. Kalau dikatakan sefase berarti arusnya searah dengan ketegangan. Maka rumus dari arus resistor itu Imax sin omega T sama juga dengan tegangan resistornya Imax sama Imax sin omega T. Ini untuk mencari hambatan di resistor. Ini sama dengan hukum Ohm. Kalau di hukum Ohm itu I sama dengan apa? I dikali R. Kalau mencari hambatan I per I. Tapi di sini yang dicari itu Imax digunakan. Oke? Untuk yang induktor atau L, untuk grafiknya kemarin seperti apa? Apa yang mendahului apa? Kalau di induktor bisa lewat dari diagram fasornya. Dia bakalan berputar seperti ini. Jadi yang mana? Berarti tegangan mendahului arus sejauh 90 derajat. Maka di sini tadi cuma Imax sin omega T karena di sini terbentuk sudut theta senilai 90 derajat. Untuk rumus hambatannya, kalau di L hambatan itu jadi induktansi induktor atau disingkat dengan XL sama dengan Imax per Imax. I
Tadi masih kita belah-belah menjadi satu komponennya. Ini gimana kalau kita gabung R sama L, R sama C, sama L sama C? Kalau R sama L kita gabung itu menjadi hambatan total. Itu yang dinamakan impedansi atau Z. Tadi yang kita gabung di sini diagram fasornya. R tadi kan sefase, I sama P itu searah. Kalau di induktor P mendahului I, kita gabung dua perangkat ini, dua diagram ini, terbentuklah grafik vektor. Ini vektor atau trigonometri. Kita bergeser satu, yang resistor itu ini kan, yang biru sama yang merah searah. Kalau untuk induktor tegangannya ke atas, dia akan menghasilkan sudut siku-siku yang dikatakan hambatan total ini. Berarti tegangan total itu dari rumus Pythagoras, tegangan sama dengan PR kuadrat. Ini PR kuadrat ditambah PL kuadrat. Untuk tegangan di induktor, resistor itu diubah menjadi XL kan? Berarti di sini tegangan induktornya sama dengan I dikali XL. Tadi XL kita ketahui 2 pi frekuensi dikali L. Kalau resistor biasa huruf O, I sama dengan I dikali R. Kalau hambatan total itu impedansi. Dari sini R kuadrat ditambah XL kuadrat. Untuk sudut fase, ini tegangannya ini kan, tegangan totalnya ini membentuk sudut theta. Itu dirumuskan dengan tangen theta. Kalau dikatakan tangen berarti depan per samping, tangesa. Kalau cos samping per miring. Jadi menggunakan tangen, itu tegangan induktor per tegangan resistor. Ini PL. Tan depan samping. Nah, sampai situ paham untuk rumus-rumus dari rangkaian R sama L? Ini ada contoh soal. Ada yang langsung bisa? Coba dulu. Oke. Saya A ya. Yang B, ada yang mau? Jadi saya akan menjawab yang contoh nomor 1 yang A. Ini di sini udah tahu kan, diketahui resistornya itu sama dengan 40 ohm. Terus dia memiliki reaktansi inductif atau dilambangkan dengan XL sama dengan 30 ohm. Lalu diketahui juga sumber tegangan yaitu 220 volt. Nah sekarang yang A itu ditanya impedansi rangkaian atau dilambangkan dengan Z, dan juga ditanya arus yang mengalir atau arus listrik yaitu dilambangkan dengan huruf I. Nah penyelesaiannya impedansi Z itu sama dengan rumusnya akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Itu sama dengan akar R-nya itu 40, berarti 40 kuadrat ditambah 30 kuadrat itu dijumlahkan. Nah setelah ada kalau misalnya ingin diperluas itu mungkin bisa dicari sendiri. Lalu yang kedua ditanya yang I atau arus. Nah
dari arus itu sama dengan I itu sama dengan volt per J. Sini voltnya atau tegangannya sama dengan 220 dibagi dengan Z-nya yaitu hasil dari tadi 50, maka 220 dibagi 50 sama dengan 4,4 A. Itu dari saya. Nanti udah langsung paham, luar biasa. Ya, boleh. Dari di sini yang ditanya itu tegangan tiap komponen listrik. Jadi mungkin diketahui. Jadi kita sebelumnya itu sudah dapat I-nya itu berapa? I-nya itu 4,4 dan tinggal dikalikan hambatannya saja. Hambatannya 40 dikalikan menjadi sama dengan 176 volt. Dan ini itu tegangannya itu ada dua tegangan hambatan dan tegangan induksinya. Tegangan induksinya itu tinggal I dikalikan XL-nya saja, hambatan XL-nya. Hambatan XL-nya 30 ohm jadi dikalikan saja. Hasilnya sama dengan 132 volt. Sekarang deh. Nah, yang tadi tentang R sama L digabungkan. Gimana kalau R sama C? Sama saja deh. Diagram pasarnya itu kita satukan, kita gabung. Maka untuk resistor sudah biasa searah. Kalau kapasitor tegangannya ke bawah di kuadran 4. Kita gabung berarti dia akan membentuk sudut di kuadran keempat minus. Berarti tegangan totalnya itu dari Pitagoras, tegangan total sama dengan akar PR kuadrat tambah PC kuadrat. Untuk PR sama kayak hukum Ohm, I dikali R. Untuk PC tadi kalau PL itu I dikali XL, kalau ini I dikali XC, dimana nilai XC-nya itu sama dengan 1/2 pi frekuensi dikali kapasitor. Nah, untuk hambatan totalnya itu atau impedansinya itu sama juga seperti di RL tadi. Cuman di sini juga menjadi XC saja. Sudut fase antara arus dan tegangannya tadi membentuk sudut di kuadran 4 tangen theta. Jadi VC-nya itu bakalan minus karena di kuadran 4. Minus VC per PR. Gampang? Ini ada contoh soal lagi. Yuk, siapa yang bisa? Oke, ayo Ocha. Yang B ada langsung bisa? Oke, enggak.
Aduh, ya, salah. Nah, dari soal kan kita udah mengetahui bahwa tegangannya itu adalah 220 volt, frekuensinya adalah 50 Hz, terus L-nya ada 5 pi Henry, terus yang sini juga 200 per bit frekuensi. Terus yang ditanya di situ adalah tegangan dari L, tegangan dari C, atau tegangan induk, tegangan induktor dan tegangan resistornya. Yang pertama kita cari itu adalah reaktansi induktifnya, yaitu rumusnya adalah omega dikali L. Kita ketahui juga nilai omega bisa jadi itu adalah 2 pi dikali frekuensi. Karena ini ada L, jadi 2 pi dikali frekuensi dikali L. Nilai 2 pi nilai frekuensi tadi adalah 50, jadi kita tulis 50 dikali dengan nilai L nya tadi yaitu 5 per pi. Di sini pi nya bisa kita coret, lalu 2 kali 50 dikali 5 hasilnya adalah 500 ohm. Selanjutnya ada reaktansi kapasitif, yang dimana rumusnya adalah 1 per omega dikali C. Rumus omega tadi adalah 2 pi dikali frekuensi, dikali C, 1 per 2 pi dikali 50 dikali 200 per pi yang dimana nilai C tadi. Selanjutnya adalah nilai frekuensinya itu adalah 10 pangkat minus 6. Kita dapat di sini jadi 1 per 2 dikali dengan 10 pangkat 2 yaitu 50 ohm. Selanjutnya bisa kita cari, setelah kita dapat reaktansi induktif dan kapasitifnya, bisalah kita cari si impedansinya tadi dengan cara rumus yang udah dijelasin sama Kak Vivi tadi, yaitu adalah reaktansi induktif dikurang dengan reaktansi kapasitif, yaitu kita dapat dari 500 dikurang 50 hasil impedansinya adalah 450 ohm. Selanjutnya udah kita dapetin tegangannya dan juga impedansinya, kita bisa cari arus dari rangkaian tersebut dengan menggunakan rumus I sama dengan V per Z. I-nya dari soal kita ketahui adalah 220 volt per Z-nya impedansinya tadi adalah 450 ohm. 220 per 450 hasilnya adalah 0,48 ampere. Selanjutnya kita balik lagi yang seperti ditanya soal, yaitu adalah PL dan PC-nya dengan rumus I dikali dengan XL, yaitu 0,48 dikali 500 hasilnya adalah 240 volt. Begitu juga dengan PC-nya I dikali dengan XC, 0,48 dikali 20 hasilnya 24 volt. Dari sini bisa kita ketahui juga bahwa sifat rangkaiannya merupakan induktif karena reaktansi induktornya lebih besar daripada reaktansi kapasitor. Biasa ya, satu soal juga berhasil. Udah pada ngantuk kan deh?
kuis kita ya. Gak mau. Apa ya? Ini udah pernah kan? Hoki ya kan? Bang puas satu. Ya. Ayo kelompok satu. Berapa orang ini? Semua maju. Satu aja pilih. Tapi yang jawab satu kelompok. Ya. Kita cuma dia kasihan dong. Apa bisa gitu profesor? Tiga katanya. Lihat nih. Tiga. Gelombangnya. Ya, oh ya. Baik. Ini sama. Ayo. Diskusi satu kelompok yang dulu. Kelompok dua pilih selain nomor 3 ya. Ayo. Satu. Dua. Tiga. Habis. Resistif. Dia sepase, serama. Berarti tegangan sama arus itu selalu sama. Kalau tegangan naik, arus bakalan naik. Yuk, nomor 2. Yuk. Aduh, salah. 7. Ya. Makan dulu. Yuk, satu orang. Neo. Satu. Yuk, Cak. Dua. Atas atau bawah? Jawabannya sih. B. C. Yuk, kelompok 2. Yang A. Oke. Ya. Bubuk kita. Ulangan dulu. Wow. Yuk, kelompok 3. 6. Nah, ambil poin katanya. Ambil poin dari ini dua. Iya. Aku aja lah ya. Lagi hoki nih. Cepat ambil poinnya. Pilih poinmu. Ini malah ada poinnya. Iya. 5. Yuk, kelompok 4. Lagi, lihat kan. Hampir sengaja awal. Gas. Pilih cepat.
B. 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 3. Salah. Kami itu Pak. Resistor. Ya. Eto. Tiga. Tiga. Kita tuh ambil skor itu. 9. Habis kan ini namanya ya. Ada di bulan 11 kali. Coba. In. Detik. Simpan. 14. Ada diambil poin kita. 11 gitu. Keluar bos. Oh enggak kok. Joget tuh sudah. RLC digabungkan jadi apa itu namanya? Pembuatan total apa itu? Impedansi. Mana Yang nih? mana nih? Dua nih. Mana sih ya? Dua. Satu hati, satu hati. Satu apa lagi? Itu lah. Kunci. Mana? Ya, Sebelah saya. Belas udah bos. 10. Dua sih. Dua. Bismillah. Oke gas. Sekarang break. Balik bawah. Ya induktif. Pede. Apa? Induktif. Sabar. Pede aja udah. Agak dijebak. Satu hati. Setelah. SD. Gimana ini apa? Gimana ya? Sabar ya. Ya, induktif. Kita diskusi ya. Lama banget. 1. 2. 3. Bandung. Langsung main orangnya. Barang baik selalu ditolong memang. Yuk, Bapak 3. Bapak ya. Satu. Dua. Resistor, induktor, sama kapasitor. Kunci. Salah. Betul. Salah. Ya. Tadi apa? Resistor, induktor, kapasitor. Salah. Kalau induktor itu sama reaksi induktif itu beda. Beda.
Standby. Tim standby. 1. Belum lah. Ada 1. Nilai dan arah. Tunggu banget tuh. Ya. Gampang itu. 5 4 Pengertian apa itu? 4, 5. Bikin nilai dan arah. Net. Daya tuh daya. Sekarang. Oh. Tahu. 1. Kita ikut nih. 2. 3. Arus aja. Arus baliknya. Arus. Langsung ayo. Jangan biarkan aja. Kita benar. Ya, belum. Tak boleh poin yang mana, Bre? Tegangannya, Pak. Memiliki nilai dan arah yang berubah-ubah. Kalau DC nilai dan arahnya itu tidak berubah. Tegangannya, Pak. Tegangan itu Tuh. nilai, arah itu arus, arah arusnya. Nggak lengkap. Tengah. Tengah dapatnya berapa jadi aja? Betul juga. Berarti berapa? 35. 5. Yuk. Berapa? Apa? Ambil poin. Tambah beri nanti colongan kita nggak bisa dengar. Oh, dinyala udah. Ya, udah. Udah bisa. Ah, ya udah. Satu betul berapa? Nah, kalau betul itu nih 55. Dia nggak perlu minta. Padahal salah semua. Kontrol dari buat arus. 5%. Tadi sebelum bikin kita nggak udah bikin itu belum awal. Aku akan bikin yang Satu. Dua. Satu. Iya. Lama gitu nggak? Lampu udah malam banyak kan cemeng gitu. Positif. Yang depan Positif. Selangor. Perubahan arah. depannya kameranya juga sih. Ya, jurusan ya Tadi juga jauh soal yang tadi Ya. Kunci. uji satu dua Kaki. gitu kaki hilang agak Ah.
Kalau nggak ini harus buat. Oh iya, soalnya kalau nanti dia naik terus dia nggak dapat poin. Ya, Kami murni soal semua. Iya, kami dapat poin. itulah jadi itu dong. Manusia. Iya, kita manusia kan, keren. Dan aja. Modal hidup. Ayo, ayo. Lagi. Sana. Jadi kita selesaikan dulu akhirnya soal yang tadi. Nah, puas ya. Sedikit lagi ya tentang penerapan lampu. Menerapkan arus bolak-balik dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 1 listrik rumah tangga. Cari cara kerjanya dan keunggulannya. Kelompok 2 tentang industri. Kelompok 3 tentang pemanas dan pendingin udara. Kelompok terakhir tentang pembangkit listrik. Yuk, 5 menit. Udah bisa langsung kan? Untuk kelompok 1 silakan. Yuk, bagus. Listrik rumah tangga. Contoh penerapan lampu, televisi, kulkas, mesin cuci, dan kipas angin. Cara kerjanya itu arus AC dari pembangkit listrik. Arus AC dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti PLTA, PLTV, atau PLTU. Arus ini berisolasi bolak-balik dengan frekuensi tertentu. Kalau di Indonesia itu 50 Hz, sehingga memungkinkan menerima listrik jarak jauh dengan efisien tinggi. 2. Distribusi dan transportasi tegangan. Tegangan listrik dinaikkan hingga ratusan volt menggunakan transformator di pembangkit untuk meminimalkan rugi daya selama transmisi. Sebelum masuk ke rumah tangga, masuk ke rumah, tegangan ini diturunkan kembali menjadi 220 volt melalui transformator 3 penggunaan di peralatan rumah tangga. Lampu penerangan arus AC dialirkan melalui filamen atau elemen semikonduktor. Filamen berkilat menghasilkan cahaya, sementara LED memanfaatkan sifat semikonduktor untuk memancarkan cahaya. Peralatan bermotor, contohnya mesin cuci, kipas angin, mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. 4. Peralatan pemanas, setrika, rice cooker, memanfaatkan resistansi kawat untuk memanaskan mengubah energi listrik menjadi panas. 4. Keunggulannya, fleksibilitas penggunaannya untuk berbagai perangkat. 2. Memudahkan diubah menjadi arus DC bila diperlukan, misalnya melalui adaptor. Oke, tepuk tangan deh. Ada kelompok 2. Mari, mari. Nah, untuk industri itu contohnya mesin pabrik seperti konveyor belt, kompresor, dan juga pompa. Nah, cara kerjanya itu yang pertama penggerak motor industri. Motor listrik itu berbasis arus AC digunakan untuk menggerakkan berbagai peralatan industri. Yang kedua ada sistem kontrol, kecepatan,
dana generasi. Generator AC pada PLTA, PLTG, PLTU. Prinsip kerja generator. Generator AC bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Ketika kumparan kawat diputar dalam medan magnet, arus bolak-balik dihasilkan di kumparan. Dua, produksi dan distribusi energi. Arus AC yang dihasilkan dialirkan ke jaringan transmisi. Tegangan tinggi digunakan untuk efisiensi distribusi jarak jauh. 3, keunggulan. 1. Proses yang dapat diandalkan untuk menghasilkan energi dalam jumlah besar. Yang kedua, efisiensi tinggi dalam transmisi menggunakan sistem tegangan tinggi. Ya, mantap, tepuk tangan deh. Berarti secara keseluruhan semua sudah paham tentang arus bolak-balik. Pertemuan berikutnya kita akan membahas gabungan dari ketiga hambatan tersebut atau ketiga tegangan tersebut. Dipelajari ya, Dek? Ya, Yang terakhir, ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita hari ini? Pemahaman tentang konsep dasar arus bolak-balik, kita bisa memahami definisi arus bolak-balik seperti energi, nilai puncak, frekuensi, dan masa yang telah dijelaskan tadi. Kita juga telah mengenal komponen reaktif yaitu karakteristik kapasitor, resistor, dan induktor dalam rangkaian. Lalu memahami juga mengenai sifat-sifat rangkaian RNC termasuk reaktansi kapasitif dan reaktansi induktif. Dengan mempelajari rangkaian arus bolak-balik, kita dapat memahami perilaku arus listrik yang berubah-ubah dan mengaplikasikannya dalam berbagai bidang serta dalam kehidupan sehari-hari. Luar biasa, Dek. Tepuk tangan lagi. Sampai di sini pertemuan kita, Dek. Semoga pertemuan kita ini dapat bermanfaat untuk kita masing-masing. Pulang kita? Yuk, sebelum kita pulang, ketua kelas mungkin doa aja, Dek. Bersiap. Setelah selesai belajar dan sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada buku dihormat. Selamat siang, Dek.